Seringkali kita membenci sang waktu, sebab ia berjalan sombong, terus-menerus tak peduli bagaimana kondisi kita. Ia tak peduli urusan belum selesai, ia tak peduli kulit yang menua, ia tak peduli panjangnya perjalanan, yang ia pedulikan hanya satu, keberjalanan dirinya sendiri. Maka lawanlah kesombongan waktu dengan mengendalikannya dan berjalan bersamanya. Maka inilah catatan gembara dari puncak tanah Pakuan. Catatan kembara kali ini siap bergerilya kembali. Ya, bergerilya. Maksudnya, catatan kembara yang sekian purnama tak terdengar gaungnya sebab para anggotanya tengah hiatus terlelap dalam rutinitas, kini bergerak kembali melanjutkan pengembaraan. Kali ini, arus waktu mengarahkan kompas kami menuju tanah Pakuan, yang terkenal dengan dua gunung primadona masyarakat Jawa Barat bahkan nasional, yakni Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango. Malam hari di Bandung, kami mengatur logistik, lantas segera memacu kuda besi kami menuju base camp Gunung Pangrango, menggerus aspal jalanan. Di catatan kembara kali ini hadir kembali, dan kali ini kita akan coba menjelajahi tanah Pakuan, atau dalam sejarah Sunda sering disebut sebagai Hulu Wano di Pakuan. Saya bertanya-tanya nih, gunung mana yang akan didaki oleh catatan kembara pada ekspedisi catatan kembara hari ini. Dan sekarang berkomposisikan beberapa orang, saya sendiri, kemudian tim ahli dan manajemen dari catatan kembara, Bro Hanafi. Tak perlu ribet itu naik gunung, cukup sandal jepit. Benar. Profesional khusus. Dan yang misterius, Bang Firmansyah. Coba yang susah ditebak. Satu-satunya pria di catatan kembara yang kegantengannya sudah tervalidasi karena beliau sudah menikah. Luar biasa. Benar ya. Menikah, guys. Bentuk validasinya begitu ya. Benar. Kalau udah nikah lu ganteng berarti benar. Oh iya. Sekarang kita masih baru sampai di mana ya? Bekasi ya. Oke, sebentar lagi kita akan lanjut perjalanan lagi. Tapi sebelum lanjut, ada satu hal yang mungkin berbeda di sini. Di samping komposisi catatan kembara sebelumnya, ada kawan-kawan baru yang kita sebut sebagai peserta ospek. Peserta ospek. Ditatar dulu ya. Yoi. Dan yang paling baru dan paling banyak Gaya. banyak gaya. harus. Jadi memang niatnya bukan cuma menjelajah, Bu. Ya. Tapi update status dan Nyari validitas. nyari validasi. Nyari validasi. Validitas. Ini dia. Validasi. Jaki. Wow. Jaki the Solawatan Boy Pribumi. Udah ubud dunia. dan Batavians. Keren Batavians. Gini bang. Lagi ada vector block. Jaki Tiris. Tiris pisan. Woi, mantap. Jadi ini
inilah jawabannya bro. Kita ada di Taman Nasional Gunung Kilimanjaro. Sekitar pukul 11 malam, kami tiba di base camp Cibodas. Badan yang diterpa angin serta pegal di sepanjang perjalanan menggoda kami untuk segera beristirahat. Betul saja, sebagian kawan langsung terlelap mengisi tenaga kembali sebelum besok memulai pendakian. Berbeda dengan yang lain, saya dan Hanafi melanjutkan persiapan dengan checking logistik kembali. Setelahnya, segeralah kami menyusul mereka ke alam mimpi. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa harus Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango? Pendakian Gunung Gede dan Gunung Pangrango kali ini bukan kebetulan, tapi memang direncanakan. Setelah kongres secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tim catatan kembara bersepakat untuk memulai ekspedisi penaklukan puncak-puncak tertinggi di Jawa Barat. Ya betul, Seven Summit Jabar. Maka, dua puncak tertinggi yang harus kami taklukkan adalah dua gunung ini juga. Gunung Gede dan Gunung Pangrango juga. Dua gunung yang melegenda, pilar alam gagah dari tanah Pakuan. Gunung Pangrango begitulah ia dikenal. Menjulang tinggi bagai mahkota alam yang menghiasi langit biru. Sejak zaman purba, gunung ini telah menyaksikan pergantian zaman, gejolak alam, dan peradaban manusia yang silih berganti. Terbentuk dari pergerakan lempeng tektonik yang dahsyat, Gunung Pangrango adalah hasil karya agung alam yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk tercipta. Leluhurnya, Gunung Gede, telah lebih dahulu hadir dan bersama-sama mereka membentuk sebuah kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kembali ke perjalanan, setelah mengisi ulang daya tubuh dan tenaga, kami siap memulai pendakian Gunung Pangrango. Suasana dingin khas kaki gunung mengiringi setiap langkah kami. Dengan penuh optimis, kami memulai impian Seven Summit Jabar dengan menaklukkan gunung ini. Memang masih impian yang kecil, tapi kami selalu yakin tak akan ada impian besar tanpa adanya impian-impian kecil di bawahnya. Kami mencoba untuk selalu optimis sehingga kekuatan selalu mengalir dalam setiap darah-darah kami. Apa nama gitu lah. Kita jam 5 di Bandung mah. Macet ya. Kumaha bro? Macet. Jam 5 subuh gitu nya. Jam 5 subuh berangkat ya. Jadi emang ASEAN value kita jam 5 subuh berangkat. Tapi waktu Indonesia bertambah 1. Waktu Indonesia bertambah 1. Pagi hari sekitar pukul 6 kami sudah memulai perjalanan. Sayang, jalur Gunung Pangrango terlalu ramai buat kami yang biasanya mendaki gunung-gunung yang jarang pengunjung. Memang inilah fakta gunung primadona masyarakat. Dengan jalur yang sudah dibangun berupa jalur batuan, mungkin memudahkan siapa saja yang hendak trekking ke gunung ini. Ya, kami sudah menapaki kawasan Telaga Biru. Telaga Biru. Apa filosofi Telaga Biru, Bang? Oja. Ditembak nih langsung. Ya, Telaga Biru itu melambangkan akan kebesaran dan juga keindahan Gunung Pangrango ini. Yang dimana biru itu adalah tanda anggun dan juga keindahan. Ya gitu. Ya kali. Dikit lagi kan keluar. Itu kenapa tuh? Oh, gimana? Oh, no, udah lain. Udah wae ongap anjir. Ada yang di atas. Aduh, banyak. Oh, banyak. Zoom dulu, zoom. Ya, tak aspek. Kemungkinan dia akan kapok. Yang kapok dong. Ya, itu ada sih ya, Pak. Ada. Andai. Udah, terjadi. Ya, ya. Pasti jebol. Enggak salah kieu.
purnama Gedung Deida. Masih pertengahan. Say hi, say hi. Karena bisa deh perbaiki pakai saw yang gini. Iya, harusnya. Melihat perjalanan yang kami mulai ini, saya sedang teringat perjalanan seorang ahli botani dan petualang di masa lampau. Franz Junghun namanya. Mungkin bagi sebagian orang familiar. Dia pernah menjejaki gunung ini dengan tujuan eksplorasi hayati di belantara hutan Tanah Pakuan ini. Bahkan, selain Junghun, konon katanya gubernur Jawa di era Inggris juga sempat ke sini. Thomas Stamford Raffles di tahun 1815. Untuk Gunung Gede. Well, Satu kata untuk Gunung Gede. go. Go. Nice. Let's go. Satu kata untuk Gunung Gede. Weh, kenapa nih ya? Sokin. Sokin, Yes. mantap. Sekarang kita ada di apa? Rawa Gayonggong. Jadi di sepanjang trek ini ada jembatan panjang Ihdinas Siratal Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hai. Ini kenapa ada jembatan, ternyata di bawahnya adalah full rawa-rawa. Jadi mungkin bisa dilihat tuh kalau ini hati-hati ya. Banyak sekali buaya. Ada buaya. Nanti buaya berbunyi assalamualaikum. Assalamualaikum Ukti. Flashnya nyala oh. Bagaimana Jack? Proses? Cangkel suku Kumaha suku? panas. Waduh. Aduh, Suku cadang. suku cadangnya habis. Kumaha ya Sukabumi suku cadang habis. Jadi suku Sukabumi. Aduh. Kan katanya apapun tumbuh di tanah ini. Gimana tuh Tumbuh. Sukabumi? Yang Capek bisa ngomong. aduh. Yang bener apa Nop? Yang patah tumbuh? Yang hilang bergantung. Udahlah capek gua. Sekian, terima kasih. Bagaimana Bang Rafi? Luar biasa. Dari biasa. Merenungi kehidupan, melihat masa depan. Ya, perjalanan kali ini sangat luar biasa dan kita akan menuju pos air panas. Di sana kita berencananya akan merilekskan kaki-kaki kita, merendamkan otot-otot yang Tegang. tegang, setegang muka hujan. Siap-siap, indeed. Siap-siap, indeed. Sekarang sudah lewat di pos apa? Rawa Denok 3 menuju Lulus. ya menuju pos air panas. Jadi di depan tuh ada sumber air panas, jadi ada jalur yang memang ada air panasnya. Dan ya inilah sebenarnya jalur Gunung Gede Pangrango Pul Batu. Memang bikin pegel, tapi ya istilahnya juga kan ini gunung sejuta umat ya. setiap meter orang banyak kan. Berembun kacamata. Tak bisa nengok.
Wah. Go. Oke, sekarang sudah melewati pos Ranca Buleleng dan satu pos lagi kita sampai di tempat camp di Kanang Badak. Jadi Kanang Badak itu juga salah satu pertigaan di jalur Gede Pangrango via Cibodas ini. Di sana bisa ke Pangrango, bisa ke Gede. Insya Allah nanti targetkan untuk ke dua gunungnya. Hari ini mungkin di Betesan Pangrango dan besok pagi summit menuju Gunung Gede. Ini juga ada tempat ngumpul di jalur Cibodas ini. Banyak sekali sumber air, juga ada air terjun. Air terjun yang menarik, kecil tapi indah. Kasih jalan. Kasih jalan. Ayo. Yo. Dia dikupas. Terus sampai Ya, coba. Jadi ini apa namanya? Begonia. Begonia. Nama ilmiahnya nama apa? Nama aslinya. Ini Oh, ada begonia. beberapa jenis macam. Ini yang hijau, ada juga yang ungu. Oh iya. Gitu. Yang ungu tuh manis loh. Yang saubi enggak sama aja. Coba review Kang aja. Berbuih nanti berbudah. Segar. Kayak ini. Lebih mangga apa? Mangga matang. Enggak, itu seger. Coba kameramen sup. Coba sup. Oke guys, kita undus dulu dari ujung kepala sampai ujung ekor. Harumnya. Harumnya. Orang videoan. Belum kena video guys. Yo guys. Selamat datang di
Gunung Pangrango. Tadi kita habis melewati air panas. Nah sekarang mau menuju apa ini? Kandang badak. Kandang badak. Tadi kandang batu, sekarang kandang badak. Saksikan. Yo. Dalam diriku. Lanjut ya bro. Lanjut ya duluan. Ya. Sekitar pukul 12 siang, kami akhirnya sampai di area camp Kandang Badak. Lagi-lagi betul, ternyata prediksi kami tentang kondisi di sana begitu penuh. Mungkin karena hari libur juga, tapi tidak apa-apa. Kami tetap menikmati setiap sajian alam Gunung Pangrango ini. Jika dilihat di peta, area Kandang Badak ini menjadi titik pertigaan menuju dua puncak, Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango. Itulah alasan kami mengambil jalur pendakian PCI Bolas ini. Kami berusaha mengefektifkan waktu dan tenaga untuk bisa mendaki dua puncak secara optimal. Untuk merefresh tubuh sejenak, setelah makan kami bersantai sembari beristirahatkan badan. Bukan tanpa alasan, karena sore ini kami berencana langsung naik ke puncak Pangrango, yang kata orang sering disebut sebagai puncak yang terlupakan. Mengapa? Sebab orang-orang lebih familiar dengan puncak Gede dibandingkan dengan puncak Pangrango. Seratnya insya Allah dari alam. Ya, tidak akan pernah selesai. Gaskeun. Gaskeun. Oke, setelah beres istirahat cuman 1 jam, tadi sudah makan juga. Insya Allah orang mau langsung menaklukkan puncak Pangrango sambil menikmati sunset. Ini jaket ada berapa, Jack? Supaya mungkin malam ini bisa beres dan menjadi cukup gede. Kami memulai perjalanan menuju puncak Pangrango. Tentu tak membawa barang-barang banyak, cukup kebutuhan di jalan saja. Sekitar 15.30, kami memulai perjalanan. Dengan penuh kepastian, langkah kami ayunkan. Puncak pertama dari rentetan puncak lain di Seven Summit Jabar akan segera kami taklukkan. Oke, sekarang dalam rangka mengejar puncak Pangrango. Tadi sempat istirahat 1 jam dan juga makan-makan. Sekarang kita lanjut untuk naik ke puncak Pangrango. Awalnya landai, dan sekarang mulai menanjak. Kemudian waktunya sekitar 2 jam sampai 3 jam. Kita targetkan sebelum maghrib sudah ada di puncak. Trek pendakian Gunung Pangrango agak berbeda dengan trek sebelumnya dari base camp. Trek ini lebih menantang dengan kontur menanjak yang dihiasi akar dan pohon tumbang yang memaksa kami untuk lebih kuat menguras tenaga. Tak jarang beberapa kawan lebih banyak beristirahat untuk sejenak menghela napas dan tenaga. Dalam pendakian, bukan validasi sosial yang kami cari, sebab pendakian bukan gelar yang terikat. Pendakian hakikatnya adalah upaya mengenal jati diri, bahkan memacu diri untuk melangkah lebih daripada langkah biasanya. Pendakian adalah tempaan, pendakian adalah upaya mengenal diri lebih dalam lagi. Yuk, mode sinop.
pukul 5.30, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Pangrango. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Puncak pertama dari Seven Summit Jabar yang kami selesaikan. Langkah pertama kami menumbangkan ego kami guna sampai di puncak gunung ini berhasil. Mana Pak Yai? Pak Yai. Pak Yai belum sini. Badru alaina. Rasa bangga dan lega dari kawan-kawan terlihat begitu nyata di wajah mereka. Memang tak ada view yang luar biasa di sini, tapi itu bonus bagi kami. Kami berhasil memacu diri kami untuk melangkah lebih dari biasanya, lebih mengenal diri kami lebih dalam lagi, berdamai dengan kelelahan dan mencoba memacunya lagi, hingga akhirnya sampailah di puncak. Wih, ngeri Pak Haji. Alhamdulillah kita sudah ada di puncak Gunung Pangrango. Berapa? 2019. Ulang. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di gunung. Di puncak Gunung Pangrango 2019 BPL. Selamat tadi kita dari Kandung Badak itu sekitar jam 3.13 sampai di sini jam 5 lebih 40. Jadi di maghrib lah. Jadi maghrib. Ya alhamdulillah dari rangkaian Tetapan Kembara spesial 7 Jabar baru pertama. Buat kawan-kawan baru dari Jakarta. Perkabaran baru nah. Siapa? Adik. Jakarta Barat. Kita dari Bandung nih, kita transfer dari Ridwan Kamil ke mereka tuh. Ditolak. Puncak Gunung Gede Pangrango, puncak pertama Seven Summit Jabar, selesai. Tap, tap,